Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Saputra. Nama saya Anissa Nurrahmawati dan dua rekan saya yaitu Salsabila dan Muhammad Abiy Rafi. Saat ini kami sedang berada di kawasan Depok, Jawa Barat untuk melakukan observasi terkait penerapan kurikulum Merdeka. Lebih tepatnya di SMPN 11 Depok. Video observasi ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah kurikulum pendidikan yang dibimbing oleh Bapak Bahrudin SE MPD. Dalam observasi ini, saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Asep sebagai bidang kurikulum untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang penerapan kurikulum Merdeka di sekolah SMP 11 Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena Bapak sudah bersedia meluangkan waktunya. Sama-sama. Saya bersama rekan-rekan ingin bertanya mengenai program terkait kurikulum Merdeka Belajar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Abiy Rafi. Bersama rekan-rekan saya ada Anissa, Salsa, dan Cecep Saputra. Kami berasal dari Universitas Indraprastha PGRI atau Unindra. Dan saat ini sedang melakukan observasi serta wawancara mengenai penerapan kurikulum Merdeka di SMPN 11 Depok. Oh, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak atas adik-adik datang ke UPTD SMP Negeri 11. Baik, perkenalkan nama saya guru mapel bahasa Inggris, kebetulan diamanahkan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Purnomo Dono Ismawan MM, diamanahkan sebagai Waka Bidang Kurikulum atau pembantu Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Seperti itu, Mas. Baik, Pak. Kami bertanya mengenai perihal sejauh mana guru-guru di SMPN 11 Depok memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM. Baik, syukur alhamdulillah UPTD SMP Negeri 11 mungkin sudah hampir 4 tahun berjalan ini kami sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Karena yang sudah diamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan untuk saat ini adalah harus menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, prinsipnya kurikulum Merdeka di sekolah kami ini ya kita terapkan sesuai apa yang sudah digariskan, yang sudah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Dengan kurikulum Merdeka, alhamdulillah guru-guru dan siswa sangat antusias, terutama guru-guru dalam menerapkan kurikulum Merdeka. Prinsipnya anak bereksplor, anak berkolaborasi dengan satu sama lain untuk tujuan pembelajaran yang lebih baik. Ya, seperti itu, Mas. Selanjutnya, Pak, bagaimana sih caranya SMPN 11 Depok ini mengidentifikasi kesiapan guru dan siswa dalam menerapkan kurikulum Merdeka? Kesiapan Bapak Ibu guru sangatlah penting dalam menerapkan kurikulum Merdeka. Terutama ketika Bapak Ibu guru atau teman-teman kami ini ketika masuk kelas mereka sudah siap apa sih yang akan diberikan kepada anak-anak. Dengan kesiapan tersebut otomatis tujuan pembelajaran akan tercapai meskipun jauh dari kata sempurna. Tapi anak akan mengikuti apa yang diarahkan oleh Bapak Ibu guru dengan kurikulum Merdeka. Kemudian dengan administrasi yang sesuai alur tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka yang diterapkan oleh Bapak Ibu guru ke siswa atau ke peserta didik, ya pastinya akan tujuan pembelajaran akan tercapai dengan baik. Seperti itu. Lalu apa saja metode yang digunakan untuk menilai implementasi kegiatan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka? Kalau metode pembelajaran itu kan di masing-masing guru mapel mereka sudah menentukan metode pembelajaran apa yang akan diberikan kepada siswanya.
baik itu metode pembelajaran berdasarkan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning atau Problem Based Learning dan lain sebagainya, sehingga kita tekankan kepada anak-anak lah yang bereksplor, anak-anak lah yang memiliki kemampuan kreativitas yang mereka miliki, seperti itu, Mas. Selanjutnya, sejauh mana siswa terlibat dalam pembelajaran P5 yang dikenal sebagai proyek penguatan profil Pancasila, dan bagaimana menilai partisipasi mereka tuh, Pak? Maksudnya mengukur anak dalam P5 itu sangatlah penting, ya. Keterlibatan siswa ketika P5 baik kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 itu sangat antusias karena mereka diberikan proyek, diberikan pemahaman dulu sebelumnya, ya. Dalam prosesnya itu mereka dikasih informasi, sosialisasi dulu untuk apa sih yang akan digaungkan ketika nanti panen karya, disebutnya ada panen karya atau misalkan gelar karya. Itu mereka yang bereksplor, mereka yang berproses. Guru hanya mengarahkan, guru hanya memberikan nasihat, pemahaman. Ini loh yang harus kalian laksanakan ketika proyek P5. Salah satu contoh, minggu kemarin kita sudah menggelar karya untuk kelas 9, yaitu drama. Dalam arti kata drama, dari setiap kelompok itu menampilkan drama yang menggaungkan cinta tanah air, cinta terhadap bangsa. Seperti itu. Karena kemarin prosesnya dari kelas 91 sampai dengan 911, mereka melakukan drama tentang kepahlawanan, tentang pendidikan, tentang situasi di sekolah yang berkaitan dengan pendidikan, ya, seperti itu. Mereka mempunyai kreativitas tersendiri, ya, mulai dari proses pembuatan poster untuk mereka gelar karya. Posternya itu mirip seperti leaflet atau brosur-brosur kayak film lah, ya, kayak film di studio XX1 atau apalah segala macam, seperti itu. Jadi proses dari awal sampai mereka melakukan gelar karya, show up di lapangan, ya alhamdulillah mereka antusias. Kemudian tolak ukur ketika mereka melakukan proses sampai dengan hasil, ya kita generalisir dari siswa, individu siswa A sampai Z tidak terlewatkan, seperti itu, Mas. Selanjutnya, Pak, apa indikator yang digunakan untuk menilai pengembangan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila di SMPN 11 Depok? Indikator untuk menilai siswa ketika penerapan P5 adalah di mana ketika siswa melakukan proses P5 dari mulai sosialisasi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru sampai dengan hasilnya, itulah kami generalisir. Ya, kita detail siswanya, kita nilai siswanya secara tidak secara random, tapi sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan dari proses sampai dengan hasil. Ya alhamdulillah, indikator-indikator yang mereka yang kita pahami, maksudnya kita pahami, terapkan ke mereka, ya alhamdulillah hasilnya memuaskan meskipun jauh dari kata sempurna. Karena antusias itulah yang kami pegang, karena anak mampu satu antusias, berekspor, berkreativitas, dan ya intinya mereka sangat senang dengan adanya proyek P5, terutama yang berkaitan dengan tema yang kemarin. Dalam menerapkan kurikulum Merdeka ini kan sudah pasti tuh guru dan siswa mengalami beberapa hambatan. Nah, apa saja sih Pak hambatan yang dihadapi oleh guru dan siswa dalam menerapkan kurikulum Merdeka, dan bagaimana solusi yang dicari oleh pihak sekolah? Kalau hambatan memang pasti ada, tapi tidak secara signifikan, ya. Hambatan ketika misalkan Bapak Ibu guru dengan kurikulum Merdeka atau P5 itu sangatlah berperan. Tetapi untuk
proses belajar dari Bapak Ibu guru tidak seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya memang biasanya ada pelatihan tentang kurikulum 13 atau misalkan tentang kurikulum satuan pendidikan yang KTSP 2013 2016 itu kan seperti itu. Nah, sekarang dengan generasi yang sekarang, Bapak Ibu guru dituntut untuk mengeksplor dirinya, melatih dirinya sendiri, mencari pelatihan-pelatihan secara online. Ya, Bapak Ibu guru sekarang lebih untuk mengeksplor dirinya, mengikuti Zoom meeting, webinar, pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh kementerian maupun Diknas dari Kota Depok sendiri atau dari MBS sendiri. Ya, solusi itulah yang mungkin bisa dijadikan bahan pembelajaran bagi Bapak Ibu guru. Pelatihan-pelatihan yang inten, aktivitas pelatihan yang inten, insya Allah bisa mengembangkan kreativitas dari Bapak Ibu guru sendiri. Seperti itu, Mas. Ya, secara global kalau memang hambatan itu memang kami selama ini tidak ada lah. Jadi kita anggap, nah ini mah hanya sepele hambatannya, tidak secara signifikan. Ya, seperti itu. Lalu bagaimana SMPN 11 Depok bisa memastikan bahwa strategi pengajaran yang diterapkan dapat berpusat pada siswa? Kami usahakan bahwa student center itulah yang sangat penting bagi setiap mata pelajaran. Karena kolaborasi, kreativitas, eksplorasi dari anak-anak itu yang sangat diharapkan terkait kurikulum merdeka. Jadi kami mengusahakan untuk Bapak Ibu guru memberikan keleluasaan, memberikan kebebasan ketika belajar di kelas, anak-anak harus bereksplor dirinya, berkreativitas dengan sendiri. Itu. Jadi kami menekankan dalam arti kata mengupayakan untuk anak yang sering istilahnya berkomunikasi, ya, sering memahami, kemudian ya dengan kata lain komunikasi antar mereka. Kurikulum Merdeka pasti mempunyai dampak bagi siswa. Nah, apa saja sih Pak dampak dari penerapan Kurikulum Merdeka terhadap motivasi dan kreativitas siswa di SMPN 11 Depok? Dampaknya secara signifikan, anak kami memiliki kreativitas yang sungguh luar biasa dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya. Dengan kurikulum Merdeka mereka mampu membuat dirinya bereksplor, mampu berkreativitas satu sama lain, berkolaborasi baik dengan teman sejawatnya atau dengan Bapak Ibu guru sendiri. Ya. Ketika Bapak Ibu guru, contoh kecil aja, ketika Bapak Ibu guru punya kendala dalam memberikan materi, ada beberapa siswa yang menjadi kalau itu asistennya lah, asisten dari Bapak Ibu guru yang anak tersebut mempunyai kemampuan, mempunyai kreativitas, ya kolaborasi dengan Bapak Ibu guru sendiri. Gitu kan. Itu bagi kami itu adalah siswa yang mempunyai nilai plus ketika penerapan kurikulum Merdeka diterapkan di SMP Negeri 11. Terakhir Pak, bagaimana evaluasi yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan penerapan kurikulum Merdeka di SMPN 11 Depok? Evaluasi sering kami lakukan baik dengan kepala sekolah sendiri, dengan evaluasi dengan Bapak Ibu guru, dengan kepala sekolah, atau dengan pengawas pembina kami yang dari Dinas Pendidikan. Bahkan Dinas Pendidikan sendiri juga mengevaluasi kami itu kurang lebih kalau tidak salah per 3 bulan. Evaluasi dari yang diamanahkan oleh Dinas Pendidikan ke pengawas pembina kami itu mengevaluasi monep kurikulum Merdeka. Terutama untuk misalkan dari kurikulum satuan pendidikan, kurikulum operasional satuan pendidikan, ya sering dievaluasi oleh pengawas pembina kami, Ibu Desi Idiawati, SPD MM. Kemudian ya terkait alur tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, itu mereka sering monef kami. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Asep yang telah menjawab semua pertanyaan kami mengenai pembelajaran dan penerapan kurikulum Merdeka di SMPN 11 Depok.
Jawaban-jawaban yang diberikan menjadi informasi yang sangat berharga bagi kelompok kami, sehingga kami dapat memahami penerapan kurikulum Merdeka di SMPN 11 Depok dengan lebih mendalam. Selamat pagi adik-adik. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara bersama kami. Sebelum kita mulai, saya ingin sampaikan bahwa wawancara ini bertujuan untuk mendengar pendapat dan pengalaman kamu selama mengikuti kegiatan belajar di SMPN 11 Depok, terutama terkait penerapan kurikulum Merdeka. Jangan khawatir, ini bukan ujian, jadi silahkan jawab dengan jujur, santai, sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Baik, kita mulai dengan beberapa pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Haidinda Meria dari kelas 9. Di sekolah saya mengikuti 2 organisasi yaitu OSIS dan juga Pramuka. Menurut kamu, apakah kamu merasa metode pengajaran di kelas membuat kamu lebih aktif belajar? Kalau kamu merasa, alasannya kenapa? Menurut saya, dalam metode pengajaran di dalam kelas, seperti diskusi dan juga kelompok, saya merasa lebih senang dan juga lebih aktif dalam berdiskusi. Kenapa? Saya dan juga teman saya dapat berbagi ide, menyalurkan pendapat, berpikir kritis, saling mengenal dan juga menyalurkan berbagai aspirasi kami. Setelah itu, saya juga lebih bersemangat dalam sesi tanya jawab dan juga debat dalam diskusi kelompok. Perkenalkan, nama saya Alfia Taskia Haq, saya dari kelas 9. Di sekolah saya mengikuti organisasi OSIS. Selanjutnya, apa saja nilai-nilai yang kamu pelajari dari kegiatan pembelajaran yang mendukung profil pelajar Pancasila? Dari kegiatan pembelajaran T5, saya bisa belajar menghargai dan menghormati perbedaan pendapat teman-teman saya, dan saya bisa belajar bekerja sama dengan mereka. Dari kerjasama tersebut, saya bisa mengetahui perbedaan karakter-karakter mereka, dan dari situ kami bisa menjalin tali persaudaraan yang lebih erat, sehingga kami bisa lebih kompak untuk kedepannya. Perkenalkan, nama saya Asma Sarah dari kelas 9. Saya mengikuti organisasi OSIS. Apa tantangan yang kamu hadapi saat mengikuti kegiatan belajar di kelas dan bagaimana kamu mengatasinya? Saya kesulitan dalam berkelompok, karena dalam berkelompok itu harus menerima berbagai pendapat dari masing-masing siswa. Hal tersebut dapat saya atasi dengan cara menerima berbagai pendapat dan juga mencari jalan tengah dengan cara berdiskusi dan juga bermusyawarah. Oke baik, terima kasih banyak atas waktu dan jawaban yang telah kalian berikan. Informasi yang kamu sampaikan sangat berharga dan akan membantu dalam memahami penerapan kurikulum Merdeka di kelas. Semoga kedepannya kita bisa terus belajar dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Selamat beraktivitas kembali dan semangat! Thank you.